فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, telah kita merajaah tadi akhwanillah berhubungan dengan pembahasan hadits mutawatir yang sekilas kemarin kita telah baca tentang pengertiannya. Nah, bahwasanya hadits dikatakan mutawatir apabila diriwayatkan oleh jam'un, yaitu jamaah, yaitu diriwayatkan oleh perawi yang banyak, yang mustahil secara adat. Nah, mustahil secara adat. Jadi secara kebiasaan tidak mungkin mereka kok sampai sepakat dalam kondisi jarak yang jauh, kemudian komunikasi yang sulit, jumlahnya banyak. Nah, mustahil untuk mereka sepakat melakukan kedustaan. Dan yang menjadi sandaran adalah al-hissu, yaitu indera. Nah, alat indera yang 5 yang zahir. Taib. Dan kalau kita ketahui akhwanillah dalam masalah jumlah, lalu berapa jumlah yang menjadi patokan? Apakah kalau sudah diriwayatkan oleh 5 sahabat atau 10 sahabat itu sudah masuk kategori mutawatir atau tidak? Di sini tidak ada batasan akhwanillah. Dalam artian tidak ada ta'yin, ketentuan. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah bahwasanya penghukuman suatu hadits mutawatir, ini tidak berdasarkan ta'yinul adad. Ya, tidak tidak ada di sini ta'yin, yaitu berapa sebenarnya jumlah suatu jalan atau turuq sehingga hadits dikatakan mutawatir. Ya. Tapi intinya kembali kepada tadi, kalau sudah begitu banyak banyak jalannya, perawi-perawinya, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berdusta, maka dihukumi mutawatir. Dan tentunya khanifillah untuk menghukumi suatu mutawatir atau tidak, ini kembali kepada ulama ulfan, kepada ulama cabang ilmu ini, yaitu ulama ul hadits. Baik. Oleh karena itulah Syekhul Islam mengatakan ta'yinul adad fihi batil. Ya, penetapan jumlah jamaah ini berapa sehingga dikatakan mutawatir ini batil, karena memang tidak ada ketentuan yang paten dalam masalah ini. Oleh karena itulah nanti akan kita lihat beberapa contoh yang terkadang ada 20 riwayat, ya. Nah, sudah dikatakan mutawatir, dan terkadang datang dengan riwayat 30. Nah, terkadang lebih banyak, terkadang lebih sedikit. Kemudian kemarin telah kita ambil juga bahwasanya mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu apa, Ridwan? Mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu lafzi dan maknawi. Mutawatir lafzi apabila memang lafadznya betul-betul plek, lafadznya betul-betul sama, ya, selisih-selisih sedikit. Nah, jadi para perawinya meriwayatkan hadis tersebut dengan lafadz dan maknanya. Sedangkan mutawatir maknawi, dari si lafadz berbeda tapi maknanya sama. Ini secara ringkasnya. Sekarang contoh. Qala hafizahullah ta'ala mithalul haditsil mutawatiril lafzi. Contoh hadis yang mutawatir lafzi.
haditsu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadits siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ini hadits mutawatir. Faqad warada an aktsar min 70 sahabiyan. Sungguh hadits ini telah datang dari lebih 70 sahabat. Nah, dalam catatan kaki disebutkan berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, fahuwa haditsun 'azim fi nihayatin minas sihhah. Wa qila innahu mutawatir. Nah, itu adalah hadis yang agung, nah, yang mencapai puncak kesahihan, yaitu tidak ada keraguan lagi. Sehingga apa? Seorang yang mengetahuinya akhwani fillah mesti yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tidak ada keraguan. Karena 70 perawi kemudian meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Nah, tentunya ini menunjukkan benarnya berita tersebut. Sehingga kita bisa mengatakan yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan tersebut. Dzakara Abu Bakar Al-Bazzar fi musnadihi annahu rawahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min 40 nafsan min as-sahabah. Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnad beliau menyebutkan 40. Wa hakal Imam Abu Bakar As-Sayrafi fi syarhihi li risalati Syafi'i rahimahumallahu taala annahu ruwiya an aktsar min 60 sahabiyan marfu'an. Naam, Abu Bakar As-Sayrafi menambah lagi dalam syarah risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i, beliau menambah diriwayatkan lebih banyak dari 60 sahabi. Qala wa dzakara Abdul Qasim Abdurrahman ibn Mandah adada man rawahu fa balagha bihim 87. Nah, Abdul Qasim Abdurrahman ibn Mandah menyebutkan yang meriwayatkan mencapai 87. Berapa? 87. Baik. Tsumma qala wa ghairuhum wa qala ba'duhum rawahu mi'atani minas sahabah. Tsumma lam yazal fi izdiyad. Nah, baik, berarti sangat jelas tentang kesahihan hadis ini. Nah, dan Syekh Habibullah taala mengatakan faqad warada an aktsar min 70 sahabiyan. Nah, kemungkinan ini yang beliau temukan secara langsung. Nah, makanya beliau katakan aktsar. Baik, lebih banyak daripada 70. Bahkan sampai ada yang mengatakan mi'atan, 200 sahabat. Dan perlu kita ketahui afanifillah faedah berhubungan dengan masalah ini bahwasanya jalan-jalan yang disebutkan tersebut, untuk suatu hadis dikatakan mutawatir, apakah dipersyaratkan semua jalan-jalan dari masing-masing sahabat itu sahih atau tidak? Syekh Mubil rahimahullah taala afanifillah menegaskan wal ulama rahimahumullah taala la yashtarituna fil mutawatir an takuna kullu tariqin sahihah aw hasanah. Jadi para ulama rahimahumullah taala tidak mempersyaratkan pada pembahasan hadis mutawatir untuk semua jalannya itu sahihah atau hasanah. Bal yadhkuruna ma warada min sahihin wa hasanin wa dhaif. Bahkan mereka menyebutkan semua riwayat yang datang. Intinya semua riwayat yang datang dengan lafaz ini pada hadis ini, baik yang sahih maupun yang hasan maupun yang dhaif. Selama tidak mencapai dhaif yang syadid. Paham? Jadi, jalan-jalan yang menunjukkan hadis mutawatir tersebut tidak dipersyaratkan semuanya harus sahih. Tapi para ulama sebutkan hadis-hadis yang datang, ya, yang sahih, yang hasan maupun yang dhaif, tapi dengan catatan tidak boleh dhaif yang syadid, dhaif yang parah, dhaif yang masih bisa terangkat. Nah,
Disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam Al-Majmu'ah halaman 17. Contoh yang lain, fakadzalika haditsu man bana baitan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membangun rumah untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Ini juga hadits mutawatir. Faqad ruwiya an 20 sahabiyan. Telah diriwayatkan dari 20 sahabat. Ini contoh untuk mutawatir yang lafzi. Nah, dan riwayat-riwayat tersebut disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Azhar. Nah, dalam catatan kaki nomor 2, awrada As-Suyuti fil Azhar an 21 nafsan min as-sahabah. Suyuti menyebutkan diriwayatkan dari 21 sahabat. Wa zada al-Qattani ilaihim sahabiyan fi nazmil mutanathir. Dan Qattani menambah satu lagi sahabi, berarti 22. Nah, sekarang contoh yang maknawi. Misalul hadits al-mutawatir al-maknawi. Nah, apa hadits mutawatir maknawi? Hasan, hadits yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama dalam jumlah riwayat yang begitu banyak. Contohnya ahaditsul haud, hadits-hadits tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita lewati pembahasannya dalam pembahasan akidah. Faqad ruwiya an aktsar min 50 sahabiyan. Sungguh telah diriwayatkan dari lebih 50 sahabat. Jumlahnya lebih dari 50 orang sahabat. Nah, dan disebutkan dalam catatan kaki perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala yang menyebutkan para ulama yang meneliti hadis tersebut. Dan di akhir beliau katakan, fajami'u man dzakarahu ma'iyad 25 nafsa wa zada alaihi an-Nawawi 3 wa zidtu alaihim ajma'in qadra ma dzakaruhu sawa fazadatil iddah 'ala al-50 wa balaghani anna ba'd al-mutaakhirin wasalaha ila riwayat 80 sahabiyan. Dan ini yang paling banyaknya dari kalangan mutaakhirin disebutkan oleh Ibnu Hajar, mereka meneliti mencapai apa jumlah 80 sahabat tentang hadits haud. Sehingga kita yakin dengan keyakinan yang kokoh bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak. Qala wa kadzalika ahaditsul mas'i 'ala al-khuffaini fil wudu'. Demikian pula hadis-hadis tentang mengusap dua khuf dalam wudu yang telah kita lewati hukum fikihnya dalam pembahasan fikihiyah. Baik, faqad ruwiya an aktsar min 70 sahabiyah. Telah diriwayatkan dari lebih 70 sahabat. Nah, 70 orang sahabat lebih meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf, walaupun berbeda-beda lafadznya. Terkadang meriwayatkan dari sisi apa? Sisi batasan waktu. Terkadang khabar beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya dan seterusnya. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, waqad sarraha jam'un min al-huffadhi bi anna al-masha 'ala al-khuffaini mutawatir. Ini jelas. Nah, wa jama'a ba'dhum ruwatahu fajawazu 80. Nah, dan
sebagian mereka mengumpulkan perawi-perawinya dan mencapai jumlah 80. Wa minhumul asyrah, dan di antara 80 itu 10 orang sahabat yang dijamin dengan surga. Nah, dan Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhu anil Hasan al-Basri meriwayatkan perkataan Al-Hasan al-Basri, haddatsani sab'una minas sahabah bil mas'i 'alal khuffain. Sehingga ini sangat tegas alhamdulillah perkataan Al-Hasan al-Basri. Beliau mengatakan telah menyampaikan hadis kepadaku 70 dari kalangan sahabat tentang perkara mengusap kedua khuf. Ini contoh-contoh hadis mutawatir. Nah, dengan dua jenis pembagiannya. Qala an-nazim, sebagai faedah, dikatakan dalam suatu nazam untuk mempermudah kita, dan ini sudah dihafal oleh sebagian talabah. Cuman di sini faedah bagus ikhwanillah, siapa yang mengucapkan bait tersebut, yaitu mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Ini tulisannya seperti ini. Nah, ini dihafal ikhwanillah. Penting mengetahui hadis tersebut terkadang untuk menghujat ahli bidah. Tatkala mereka tidak meyakini sebagian perkara akidah yang ditunjukkan dalam hadis yang mutawatir. Di antara hadis-hadis yang mutawatir yaitu hadits man kadzab. Kemudian waman bana lillahi baitan wahtasab. Ini dua hadis mutawatir apa? Lafzi. Kemudian hadis ru'yah, hadis syafa'ah, hadis haud, hadis masuk khuffain, ini hadis-hadis mutawatir maknawi. Wa hadhi ba'du, dan ini sebagian saja, tidak keseluruhan hadis mutawatir, cuman yang paling masyhurnya. Yang mengatakan nazam ini yaitu Muhammad At-Tawudi Ibn Talib Ibn Saudah Al-Fasi Al-Maliki. Naam, Muhammad At-Tawudi, naam, Al-Maliki. Ulama, naam, di abad ke-13. Baik, itu beliau dari akhir abad 12 sampai awal abad 13, 1111 sampai 1209. Beliau katakan nazam ini dalam Hasyiyah Al-Bukhari, yaitu catatan kaki atau syarah secara ringkas untuk Sahih Bukhari. Nah, dan ini masyhur, kami jarang yang mengetahui siapa yang mengatakan nazam tersebut. Siapa tadi namanya? Umar Muhammad At-Tawudi Al-Maliki. Dalam di mana beliau katakan itu? Dalam Hasyiyah ala Sahih Al-Bukhari. Baik. Selesai kita dari pembahasan pengertian hadis mutawatir dan contoh-contohnya. Pembahasan berikutnya mizatuh. Ya, apa keunggulan hadis mutawatir? Nah, yang menjadi keunggulan hadis mutawatir itu apa? Qala hafizahullah ta'ala, al-hadithul mutawatiru yufidul ilmal yaqini bisidqil khabaril manqul wa yuridu tasdiqan jaziman kaman yushahidul amra binafsihi fala yataraddadu fi qabuli wa la yahtaju ila al-bahthi an ahwali ruwati. Nah, hadis yang mutawatir fanifillah keunggulannya bahwasanya hadis ini memberikan faidah ilmu yang yakin. Nah, ilmu yang yakin tentang apa? Tentang kebenaran khabar yang dinukilkan tersebut. Dan
akan mewariskan pembenaran yang betul-betul pasti. Jadi orang yang mendengar itu ketika ini mutawatir, ya mesti dalam dirinya memastikan itu benar. Seperti orang yang betul-betul menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sehingga fala yataraddadu fi qabuli, dia tidak ragu lagi untuk menerimanya. Dan tidak butuh untuk membahas tentang keadaan para perawinya. Tidak butuh ya khwanillah kita capek-capek membahas perawi-perawi hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau kita dengar hadis itu mutawatir, sudah hadisnya berarti sahih. Cuma khwanillah di sana ada perkara yang butuh kita ketahui. Bahwasanya kita katakan bahwasanya hadis mutawatir memiliki keunggulan seperti ini. Memberikan faidah ilmu yang yakin, ya betul-betul dengan keyakinan yang pasti. Bukan berarti kemudian hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir tidak memberikan faidah ilmu. Ini yang harus dipahami dengan baik. Makanya diberikan tanbih oleh Syekh hafizahullah taala setelahnya tanbihun. Wa kadzalikal haditsul ahad. Demikian pula hadis ahad. Yufidul ilma al-yaqini aidan, memberikan faedah ilmu yang yakin juga, tapi kapan? Idza tawaffarat fihi syurutus sihhah. Syurutu dengan dhamma. Idza tawaffarat fihi syurutus sihhah, apabila terkumpul padanya syarat-syarat kesahihan suatu hadis. Wahtuffa bil qara'in, dan dilingkupi dengan qarinah-qarinah yang menunjukkan tentang kebenarannya. Walakin kullama zadatit turuqus sahihah fa innal haditsa yazdadu quwwatan. Ini untuk menunjukkan lalu bagaimana bedanya dengan hadits mutawatir dan hadits ahad. Dikatakan di sini akan tapi semakin bertambah jalan-jalan yang sahih jumlahnya, maka tentunya hadis semakin bertambah kuat, sehingga keyakinan seseorang semakin kuat. Baik. Wa innal bahitha yazdadu tuma'ninatan, dan sungguhnya orang yang membahas hadis tersebut akan semakin bertambah ketenangannya. Sekarang qarinah-qarinah yang menunjukkan kesahihan suatu hadis ahad yang akan meyakinkan seseorang yang mendengarnya. Dikatakan di sini wa minal qara'in al-musyari ilaiha fil haditsil ahad an yakuna al-haditsul ahad fis sahihain. Di antara qarinah-qarinah yang diisyaratkan dalam pembahasan hadits ahad, yaitu yang pertama, hadits tersebut ada dalam sahihain. Ini jelas, kalau hadits sudah ada di dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, bersepakat keduanya, maka ini walaupun datang dari satu sahabat saja, kita yakin dengan keyakinan kalau itu hadits yang sahih, memberikan faidah ilmu, tidak sekedar sangkaan. Yang kedua, antatalaqahul ummah bil qabul. Yang kedua, umat menerima hadis tersebut, tidak menolaknya. Jadi tidak ada di kalangan umat ini yang menolak hadis tersebut. Ini juga qarinah tentang kesahihan suatu hadis. Yang ketiga, an yakuna sanadu sahihan musalsalan bil a'immah. Qarinah yang ketiga, sanadnya sahih, ya berentetan dengan rentetan para imam. Jadi semuanya imam thiqah. Sehingga tidak mungkin mereka terjatuh dalam kesalahan ketika meriwayatkan hadis. Dikarenakan diketahui keimaman mereka dan kethiqahan mereka serta dhabt, kekuatan hafalan mereka. Baik. Dan tanbih ini penting ikhwanillah sebagai isyarat dan sebagai bantahan bagi para usuliyin dari kalangan Mu'tazilah
yang mereka membagi hadis mutawatir dan ahad untuk tujuan batil. Nah, karena perlu diketahui ikhwanifillah, pembagian hadis mutawatir dan ahad itu asalnya tidak dari ahli hadis. Nah, ini termasuk pembahasan yang dimasukkan dalam ilmu hadis dari para usuliyin, yaitu ahli usul. Disebutkan oleh Syekh Mubil rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Mujib halaman 98, juga dalam Al-Muqtarah halaman 173. Beliau katakan, amma taqsimul hadithi ila ahad wa mutawatir fahuwa taqsimun mubtada'. Ya, pembagian hadis menjadi ahad dan mutawatir adalah pembagian yang mubtada', yang diada-adakan di awalnya oleh ahlul bidah. Awwalu man ibtada'a hadza huwa Abdurrahman ibn Kaisan al-Asam. Ini faedah. Orang yang pertama kali mengada-adakan pembagian hadis mutawatir dan ahad adalah Abdurrahman ibn Kaisan al-Asam. Wa tabi'ahu ala dzalika tilmidhuhu Ibrahim ibn Ismail ibn Ulayyah, yang dikenal dengan Ibrahim ibn Ulayyah. Kemudian diikuti oleh muridnya Ibrahim bin Ismail ibn Ulayyah. Nah, dan keduanya ini adalah ahli bidah. Ya, fahuma mubtadi'an. Baik. Kenapa ikhwan fillah pembagian ini dikatakan mubtada'? Karena memang orang-orang Mu'tazilah, baik, tatkala mereka mempelajari ilmu-ilmu filsafat, kemudian terjun dalam berbagai macam cabang ilmu, banyak sekali afanifillah yang mereka masukkan di dalam cabang-cabang ilmu nahwu, kemasukan filsafat, ilmu usul kemasukan filsafat, kemudian termasuk ilmu mustalah. Baik, yang awalnya tidak dikenal di kalangan ulama ahli terdahulu, mereka tidak mengenalnya. Yang penting ya hadis kapan saja itu sahih, periwayatannya sampai kepada Nabi diterima, tidak dibeda-bedakan. Yakin baik itu perkara akidah maupun perkara amaliyah, semuanya diterima. Tidak dibeda-bedakan perawinya berapa, yang penting sahih. Nah, tatkala orang-orang Mu'tazilah mereka mengedepankan akal dalam menetapkan agama, terkhusus dalam pembahasan akidah, mereka tidak mau menerima perkara-perkara akidah yang bertolak dengan akal, yang bertentangan dengan akal mereka yang rusak. Akhirnya mereka membikin kaidah. Bagaimana caranya membantah perkara-perkara yang mereka anggap tidak sesuai dengan akal. Akhirnya mereka ciptakan kaidah ini. Kalau hadits mutawatir yang jumlahnya perawinya banyak, maka bisa diterima untuk perkara akidah karena memiliki faidah yakin. Sedangkan hadits ahad tidak kita terima menurut mereka. Hadits ahad hanya bisa digunakan untuk amaliyah saja dan bab-bab tentang fadail. Dan ini adalah tujuan yang batil. Baik, tujuan yang batil. Oleh karena itulah para ulama membantah dari sisi ini, walaupun mereka akhirnya menggunakan istilah tersebut mutawatir dan ahad, tapi dengan istilah yang tidak diinginkan sebagaimana diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Paham? Kenapa? Karena saking menyebarnya istilah ini mutawatir dan ahad, sehingga dalam ilmu hadits pun mau tidak mau harus dibahas pembagian hadits mutawatir dan ahad. Cuman pembagian yang benar, pengertian yang benar, dan dijelaskan sisi kekeliruan mereka-mereka yang terpengaruh pemahaman Mu'tazilah ketika memahami hadits mutawatir dan ahad, serta tujuan ahli bidah tersebut membagi mutawatir dan ahad. Tujuannya tadi untuk membantah hadis-hadis tentang perkara akidah. Mereka ingin menolak dengan alasan hadisnya tidak mutawatir, sehingga gampang menilai. Bahkan awamun nas ketika diingatkan tentang permasalahan
mencukur jenggot, haditsnya ahad. Nah, haditsnya ahad, tidak mutawatir. Nah, ini termasuk dampak dari pembagian orang Mu'tazilah tersebut. Adapun ahli sunnah dan ahlul hadis secara keseluruhan, alhamdulillah, mereka membagi itu sekedar istilah saja, yaitu dari sisi banyaknya jalan. Ya, hadits yang jalannya banyak sehingga tidak mungkin untuk berdusta namanya mutawatir. Nah, sehingga seorang kalau dapat hadits mutawatir semakin yakin. Sedangkan hadits ahad yang tidak mencapai derajat mutawatir, tetapi selama itu sahih tetap menghasilkan ilmu yang yakin dan wajib diterima baik dalam masalah akidah maupun masalah ibadah dan muamalah. Paham? Ini dipahami dengan baik tentang pembagian hadis mutawatir dan ahad. Siapa tadi yang pertama kali mencetuskan pembagian ini dari kalangan ahlul bidah? Indah ya Muhammad Abdurrahman Ibn Al-Kaisan Al-Asam, dan siapa muridnya? Diikuti muridnya siapa? Ibrahim Ismail Ibn Ulayyah. Ibrahim Ibn Ismail Ibn Ulayyah. Baik. Tersisa satu pembahasan ringan sebagai wawasan. Kita baca sebentar. Asyharu musannafatihi. Nah, karangan-karangan yang paling masyhur membahas tentang hadis-hadis mutawatir. Yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbaril Mutawatirah. Bunga-bunga yang berterbaran. Al-Azharul Mutanathirah, yaitu bunga-bunga yang bertebaran. Nah, bunga-bunga yang bertebaran tentang khabar-khabar yang mutawatir yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Wa talkhisuhu, dan ringkasannya yaitu Qadful Azhar wa kilahuma lil Hafidz Lis-Suyuti. Ini salah cetak kemungkinan besarnya ikhwanillah. Wa kilahuma lil Hafidz As-Suyuti. Ya, lam untuk Suyutinya diubah menjadi alif As-Suyuti karena sudah ada lil Hafidz di depannya. Wa nadhmul mutanathir minal haditsil mutawatir, berupa nazam, ya, atau susunan dari hal-hal yang berserak, disusun, dikumpulkan, ya, dari hadis-hadis mutawatir yang ada. Li Abi Abdullah Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Fungsi mereka mengumpulkan itu untuk semakin meyakinkan, ya, semakin kuat ketika tahu ini hadis mutawatir. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya orang-orang Mu'tazilah sendiri tidak konsisten, dan inilah ahlul bidah. Mereka sendiri tidak konsisten. Kaidah mereka kalau hadis mutawatir mereka terima dalam permasalahan akidah. Buktinya ketika dikatakan hadis tentang syafaah hadis mutawatir, harusnya kalian beriman, tapi mereka beriman tidak. Mereka tidak beriman tentang masalah syafaat. Demikian ahlul batil, mereka hanya berusaha untuk mencari tameng dan menimbulkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini banyak mereka lakukan dari ahlul batil zaman dulu sampai zaman sekarang. Sama saja mereka mendapati suatu perkara yang bisa jadikan pegangan, sudah mereka ambil, walaupun suatu saat mereka lepas sendiri juga ketika ketemu perkara yang bertentangan dengan kaidah yang sudah mereka yakini atau keyakinan yang mereka telah sepakati sebelumnya. Nah, syafaat mereka ingkari padahal hadisnya mutawatir. Tapi harusnya kalau konsisten ya harus diimani. Nah, adab kubur misalnya. Adab kubur diingkari. Baik. Katanya hadisnya ahad. Tapi mereka berdoa menggunakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Ini doa di akhir tasyahud. Ya, dan ini termasuk bantahan telak bagi orang-orang Mu'tazilah. Di antaranya pada zaman sekarang Mu'tazilah gaya baru Hizbut Tahrir. Walaupun mungkin ya kroco-kroconya tidak paham, teman. Dedengkot-dedengkotnya keyakinannya seperti ini. Bahwasanya di kalangan Hizbut Tahrir yang mereka berpemahaman Mu'tazilah ada kubur diingkari. Nah, karena itu Syalbani dulu membantah Hizbut Tahrir dari sisi ini. Karena Hizbut Tahrir mengatakan hadis kalau ahad tidak dipakai dalam masalah akidah, tapi dalam masalah ibadah dipakai. Lalu bagaimana dengan doa ini? Ini kan doa berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ibadah, karena Rasulullah memerintahkan untuk dibaca di akhir tasyahud. Berarti dipakai berdoa. Nah, tapi kalian gimana berdoa meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak kalian yakini? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, tapi aku tidak yakin azab kubur. Bagaimana itu? Nah, ini menunjukkan batilnya keyakinan ahlul bidah. Karena segala sesuatu yang tidak berasal dari kitab wa sunnah mesti akan terjatuh dalam berbagai macam perancuan. Wa la'iyadu billah. Naktahi bihadza, subhanakallah wa bihamdika